Waktunya Ibu, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengadakan layanan konseling bimbingan klasikal ya, supaya kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Saya persilahkan dulu Nasrul. Oh iya Bu, siap. Memimpin doa dulu. Iya Bu, oke. Silakan, silakan. Teman-teman, sebelum kita memasuki materi dari Ibu, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kasih Bu. Iya. Terima kasih banyak ya Nasrullah. Iya Bu. Anak-anakku sekalian sehat hari ini? Alhamdulillah Bu. Sehat Bu. Semoga tetap semangat ya. Ibu absen dulu. Ya Bu. Andi Evi Jayanti ada? Andi Evi. Bolos sih Bu. Bu. Iya hadir Bu dari KWC Bu, hadir. Asriani. Ada Bu. Amiluddin. Hadir Ibu. Kendi. Hadir Bu. Lili Suryani. Hadir Bu. Muhammad Taslim. Tidak pernah Bu, biar tidak kita sebut. Ya. Bin Amba. Hadir Bu. Syarifudin. Hadir Bu, hadir. Kalau Nasrullah itu ada yang dulu. Hadir Bu. Yang Mumtaz. Hadir Ibu. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya Ibu menyampaikan tujuan layanan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi tujuan layanan kita pada pagi hari ini yaitu mengurangi perilaku merokok dan bahaya merokok bagi kesehatan. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, kenapa tuh Bu Satri itu rokok, masalah rokok lagi. Jadi begini anak-anak sekalian, dari beberapa media yang saya baca, ada data dari Dinas Kesehatan itu sekitar 10 juta orang per tahun yang meninggal akibat serangan jantung, kemudian darah tinggi, kemudian kanker. Nah, semua ini kan penyebab utamanya setelah diteliti adalah penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Malah ditambah lagi dengan siswa yang mulai merokok dengan alasan coba-coba. Nah, maka berangkat dari ini anak-anakku sekalian, saya merasa terpanggil supaya bagaimana caranya kalian memahami pengaruh dari rokok, bahaya dari rokok, sehingga kita adakan layanan ini. Jadi jangan pikir ya, bagi yang cewek-cewek ini jangan pikir bilang laki-laki yang cocok Ibu. Ini sebenarnya untuk perempuan juga ya, karena logikanya seperti ini nak. Kalau misalnya kalian sudah pulang nanti ke rumah, kalian kan akan berkumpul dengan orang tua, dengan kakak, adik semua. Siapa tahu salah satunya
ada yang merokok. Bisakan kalian menjadi perpanjangan tangan ibu untuk menyampaikan apa yang telah kalian peroleh setelah diadakan layanan ini. Setuju anak-anakku sekalian? Setuju Ibu. Setuju, Bu. Setuju Bu. Iya Ibu. Betul, Bu. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, kalian kan pasti yang laki-laki ini pasti banyak yang merokok. Ada yang pernah coba-coba atau mungkin ada memang yang kecanduan ya. Jadi saya ingin mendengarkan bagaimana pengalamannya selama ini. Saya Bu. Supaya kita begitu. Saya Bu, pertamanya sebenarnya penasaran dengan apa sih sebenarnya rokok. Kenapa orang tua selalu melarang? Begitu mendekati tempat rokoknya selalu dilarang. Jangan merokok nak, jangan merokok nak. Jadi saya coba-coba curi rokoknya itu Bu. Waktu saya masih SMP kelas 7. Saya selalu coba-cobanya lama-lama juga Bu. Kayaknya ketagihan juga Bu. Untungnya pas masuk di SMA Bu, ya saya masih bisa tahan kalau di jam sekolah. Begitu Ibu. Ya, aplaus dulu untuk Pak Miluddin Tawa. Pak Miluddin. Karena dia sudah berani mengungkapkan isi hatinya. Terus Pintar Saya tahu. juga, Bu. Saya juga, Bu. ini sebentar nak. Ini saya mau tanya dulu, Namiluddin. Jadi bapaknya juga perokok ya? Iya Ibu. Kayak saya sering curi rokoknya Bu. Kalau Namil, Taslim dulu. Iya, Bu. Tadi yang ke tangan juga. Iya, Apa masalahnya nak? kalau Taslim. saya Bu, tidak, Bu, maksudku tidak di kecanduan saya, Bu. Saya kalau merokok ya tergantung di pemberiannya teman. Kalau ada alhamdulillah. Dek Rena. Selalu minta sedekah memang gitu Bu. Ya. Tapi kalau seperti itu nanti memang awalnya kan merokok dulu Taslim toh dikasih gratis. Awalnya coba-coba, nanti lama-lama jadi kecanduan dong. Awalnya sih coba-coba, Bu. Cuma begitu nih. Nanti ya, kalau teman dulu, ketemu teman dulu. Kalau ada dari teman gratis, alhamdulillah, Bu. Kalau tidak ada, gua makan saja susah nih, Bu. Sekarang Bu tiap hari minta rokok sama saya Bu. Anugerah toh gini Taslim ini. Biasa merokok di belakang kantin itu, Bu. Ini Pinka cerita misalnya, rebek bikin nanti. Saya, Bu. Saya, Bu. Itu dulu, kasih tahu aplaus dulu Taslim. Karena dia berani juga ungkapkan isi hatinya. Iya, jujur tahu Bu. Ya, jujur. Kalau Sarif lagi. Sarif. Saya, Bu. Ibu, kalau saya dipaksa jika merokok karena itu gengku, Bu, merokok semua. Sedangkan kalau datang ke di situ bergabung bilangnya banci kamu karena kamu tidak merokok. Begitu, Bu. Tunggu kok digengku Sarif. Tidak merokok ya orang. Dan kita kasih aplaus juga dulu sama Sarif Tawa supaya jadi semangat sih. Nah, hilangkan nanti itu kebiasaannya untuk merokok. Terus Sarif? Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti saya gabung sama Andi Evi sama Lili Suryani saja. Iya. Iya. Mau sip terus sama Andi Epi. Jadi begini anakku sekalian ya, Ibu sebenarnya sangat bangga sekali punya anak-anak seperti kalian. Walaupun misalnya kalian menurut tata tertib ya, kalian melanggar, tapi kalau dengan guru BK-nya mau mengungkapkan perasaan ya. Jadi kita coba-coba dulu untuk langkah ke tempat selanjutnya ya. Nah, jam ini kita lakukan layanan klasikan 45 menit. Yang lain setuju? Tambah-tambah Matuna, Bu. Bagus kita anunya topiknya. Iya, bagus, Yang bagus. lainnya Kita laki-laki tahu.
Bagus. Jadi anak-anak sekalian, iya, tapi Pak Fisika sudah tepat waktu masuk sebentar itu. Iya. Baiklah, kalau seperti itu, Ibu jelaskan dulu ya. Selama layanan berlangsung, ada 3 tugas kalian. Yang pertama itu mengamati video. Kemudian setelah mengamati video nanti, kalian akan menjawab LKPPD ya. Jadi Ibu bagi dalam 4 kelompok. Jadi nanti Tabe salah satunya nanti tampilkan ya videonya. Saya kirim ke WA Group ya. Itu kalau mau ranking 1, bantu nih Bu. Iya, bantu Miki. Pasti epic lagi. Apa mau dibantu kayaknya Ibu? Tunggu dulu, baru saya. Mojak saya kalau dibantu Ibu menghabiskan uang di dompetnya. Dapat THR Ibu lah. Pasti nggak traktir ki nanti nih. Yang jelasnya ke mangku tanah saja kalau mau jemput. Iya, sekalian jemput ki di sini. Kamu ki pulang kampung tidak bisa. Di kampung gini Bu? Ya. Di kampung ki atau di kelas kini? Itu tuh temanmu bilang mau pulang Ibu kan kelahirannya bukan di sekolah kita. Kelahirannya Ibu itu di daerah lain. Makanya dia mau pulang kampung kalau sudah menjelang Lebaran. Nah, salah paham, saya tidak mengerti tadi itu saya, Bos. Bilang mau ke Taslim, mau ke Iko juga. Kalau mau gak dianggap anak, berangkat Bu. Yang mau aku kasih ikut Taslim, tidak bermodal ki, rokok saja nih minta-minta. Bagaimana caranya itu menampilkan di video? Coba bantu Ibu. Mau ranking 1. Nggak mau ranking 1, bantu Ibu. Kasih ke kelas Bu, ambil. Klik present toh. Tidak caranya ambil, kita suruh benar remedial terus kalau komputer. Saya remedial itu bukan karena saya tidak tahu, cuma karena saya nakal sama gurunya. Sebenarnya saya lebih tahu, cuma ya begitulah. Saya tidak PDKT. Kalau begitu Amil, putar videonya Ibu dulu, maju Maki. Kelihatan kan? Bawa mouse bukan bawa korek. Kelihatan Ibu. Kenapa ini tidak? Tidak ada suaranya, Ibu. Dengan yang namanya rokok. Dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Di alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik keluar. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker, karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga
mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen. Akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen dengan karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah makin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernapasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Jadi anakku sekalian, kita sudah mengamati videonya ya. Ya, Bu. Supaya kalian konsentrasi untuk kerja tugas, ada baiknya kita refreshing dulu. Kita dulu ya. Ya, Bu. Ini yang saya suka dari Ibu. Oh, iya. Jadi nyanyiannya seperti ini. Katakan tidak pada rokok. Katakan tidak pada rokok. Mari prestasi gemilang menuju masa depan. Katakan tidak pada rokok. Ulang Ibu, ulang Ibu. Ya. Ulang Bu. Nanti kalau Ibu berteriak pas satu, kalian jawab sehat, cerdas, ceria. Ya, diulang sehat, ya. Cerdas, ceria. Ceria. Jadi dimulai ya. 1, 2, 3. Katakan tidak pada rokok. Katakan tidak pada rokok. Baik prestasi gemilang menuju masa depan. Katakan tidak pada rokok. Pas 1. Sehat, cerdas, ceria. Jadi silakan anak-anak kalian sudah tahu tadi tugas-tugasnya, silakan dikerja dalam jangka waktu 10 menit ya. Siap Ibu. Ya, silakan dikerja. Sudah Bu. Iya, sudah. Sudah selesai Bu. Pintar-pintar semua ya ternyata. Sudah kelompok 1 sudah Ibu. Kelompok 1 Bu. Ya kelompok 1 dulu. Saya Bu. Jadi begini aturannya ya, sebelum kelompok 1 yang mempersentasekan, kemudian teman-temannya dan lain yang menyanggah. Siapa tahu ada penjelasan dari kelompok 1 yang tidak ditahu oleh teman-temannya di kelompok lain, maka angkat tangan ya, baru bertanya. Oke Pak Namil, silakan. Saya Bu.
Kami dari kelompok satu, Bu, setelah berembuk bertiga dan setelah menyaksikan tayangan dari video tadi, akhirnya kami bertiga menyimpulkan bahwa kami akan pada saat ini juga akan berhenti merokok karena alasan bahwa rokok itu mengandung nikotin, kemudian timah hitam yang bisa mengganggu kesehatan bagi perokok. Terus yang kedua, penyakit yang bisa disebabkan oleh rokok itu salah satunya jantung, kanker, dan bagi perempuan bisa terserang kanker rahim. Oh, kemudian yang sepakat anta tuh Mil, satu pertanyaan untuk satu kelompok. Oh, saya kira saya kan terlalu pintar, Bu. Saya bisa jawab semua ketiga-tiganya. Tanya dulu tentuan. Pintarnya terlalu pintar. Oh, cuma satu pertanyaan, Bu. Iya, satu pertanyaan satu kelompok. Mau juga Jadi kelompok satu dijawab kelompok satunya. Saya kan kalau nomor satunya. nih, Bu. Oh, iya. Makasih banyak, makasih banyak. Mau juga Wah, sudah aku menjawab semua kami pada semua itu. Iya. Keduanya lagi. Pertanyaan untuk Padahal baru nomor kau 2. Baru kau mau bilang, Ibu. Ya. Ibu, baru kau mau bilang. Bilang saya mau kasih tahu orang terdekatku itu temanku bahwa jangan merokok nanti karena kena nanti kanker rahim. Oh iya, nanti kan bisa Ji. Jadi ini untuk kesempatannya, untuk kesempatannya kelompok 2 dulu. Nanti bisa ditambah kalau belum nanti belum lengkap punyanya temannya. Oke, yang kelompok 2 dulu, Nak. Saya, Bu, saya. Oke, Taslim. Ayo. Mau juga ranking 1 saya ini, Bu. Jangan kasih terus ke nomor 3, Taslim. Susah kita ranking 1 Pak karena nilai tak jauh banyak kosong. Jadi kalau pertanyaan nomor dari belakang maksudnya. Iya. Pertanyaan nomor 2 itu kan disuruh jelaskan nih bahayanya merokok. Jadi Alai. Sebut apakah penyakit? Iya, masuk ke penyakit yang ditimbulkan dari rokok. Iya. Temannya siapa ini, Kak? Temannya. Yang kita tahu atau mengganggu, Kak. Ya silakan, Pak, silakan. Caranya mengiringin saat kalau begini. Jadi penyakit yang disebabkan oleh rokok itu, Bu, menyebabkan kanker, jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Wah, itu yang saya bilang tadi. Kenapa lihat di sini belakang rokok lah? Silakan hapus dulu untuk kenapa tadi bertanya yang menyangga pernyataannya tadi Taslim. Jawabannya Taslim tahu ada yang mau bertanya. Itu sebenarnya saya, Bu, saya. Pemerintah bagaimana melarang warganya untuk tidak merokok. So, Bu, saya, Bu. Paham. Iya. Kenapa? Iya, daripada enggak ada habisnya ini, Bu, panjang sekali kalau ini mau dibahas ini karena enggak ada habisnya karena ada pemasukan juga di situ. Tapi kalau saya, Bu, singkat saja toh, Bu. Hidup ini kan pilihan. Toh sudah disampaikan di situ di gambarnya rokok. Merokok dapat apakah itu? Membunuhmu. Ya, itu kan di situ. Artinya orang dengan pilihannya kalau sudah mau memilih merokok ya silakan tanggung resikonya sendiri. Kan begitu Jibu toh, daripada lama-lama kita tidak habis nih, tidak selesai-selesai nih. Lili. Cocok jawabannya itu Lili. Iya. Paling sekelompok, Kak. Selesai itu pertanyaan kedua ya. Coba kelompok 3 lagi. Ada yang bisa tampil untuk kelompok 3? Siapa kelompok? Hai, Bu. Epi dengan Asri, Bu. Iya, lagi. Epi dengan Asri, Bu. Kelompok 3 Kak saya, Bu. Kelompok 3. Nah, ternyata itu kelompok 3 ya, silakan. Kelompok 3, Bu.
Nah, caranya bakwan Jina pikir, Bu. Fendi Anu, Bu. itu tidak pernah bicara dari tadi, jangan-jangan di kamar mandi terus. Saya, Bu. Iya, silakan. Pertanyaannya itu, apakah kalian apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui dampak rokok bagi kesehatan? Ya. Begini, Bu. Kalau saya lihat tadi itu, Bu, bahaya sekali Pak kalau merokok gitu, Bu. Bu, mau mulai sekarang mau berhenti merokok, Bu. Itu juga rokoknya bapakku nanti ku sambungi itu nanti, Bu. Karena anda tahu itu, Bu. Nggak mungkin. Begitu nanti ku lakukan, Bu. Iya, Bu, makasih, Bu. Mau bakar semua rokoknya bapaknya. Bikin kakak baru. Ya, terima kasih banyak ya atas jawaban kalian. Jadi saya persilahkan untuk kelompok 4 menyimpulkan apa isi dari kegiatan kita pada pagi hari ini mengenai masalah rokok. Jadi ini 2 orang, silahkan disimpulkan apa-apa saja yang dipaparkan oleh temannya tadi. Ayo, Andi Evi atau Wasriani? Ibu, Fendi tuh dari tadi keluar tidak masuk-masuk. Asriani ngantuk. Mana Mi Fendi, Bu? Dipanggil tadi Asriani, Bu, sama kepala sekolah mau bedeng lomba OSN. Malas Fendi bukan. Iya, Andi Evi saja deh. Kalau dia disinggung kalau ngerokok, jadi keluar Ki. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan ya dari 3 pertanyaan yang tadi. Yang pertama itu tentang apa tadi kita pamil, ku lupa. Kenapa ada Bapak di sini si susu? Setelah melihat video. Setelah tadi kita setelah melihat video bahaya rokok, apa yang akan dilakukan? Apakah mulai merokok? Saya akan mulai merokok atau ini. Berhenti merokok? Ya. Oke. Dari yang dapat saya simpulkan bahwa adalah yang pertama ketika teman-teman sudah melihat nih video tentang merokok, sejauh mana nih nanti teman-teman bisa apakah teman-teman akan tetap melakukan atau tidak, karena kan jelas sekali dalam video itu ada dampak dari merokok itu. Padahal juga sudah dilihat secara langsung juga ketika kita membeli rokok mungkin disuruh atau untuk beli sendiri, itu sudah jelas banget nih di sampulnya bahwa ada pengaruh dari rokok itu. Yang tadi disebutkan oleh Taslim, merokok itu membunuh, akan ada serangan jantung dan teman-temannya ya teman-teman seperti itu. Yang ketiga, bagaimana nih usahanya kita untuk menghindar atau usahanya kita untuk tidak merokok? Yang pertama, kita sebenarnya boleh saja menegur, tapi tanda kutip yang kita tegur itu kita lihat dulu usianya, jangan sampai usianya jauh lebih tua daripada kita, jadi nanti kita dianggap tidak sopan. Kalau misalnya yang kita tegur itu adalah usianya kita atau di bawahnya kita, usahakan dulu kita memperbaiki diri dulu. Artinya kita tidak melakukan dulu, berhenti dulu baru kita menegur. Itu yang kedua, menghindari ketika sudah kita berhenti, kita menghindari nih orang-orang yang merokok, termasuk mungkin yang berbahaya bukan menghisapnya tapi asapnya itu loh, itu juga bisa menghasilkan beberapa penyakit seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, Pintarnya Evi. Terima kasih banyak semua ya anak-anakku sekalian. Ternyata kalian dapat hadiah. Tapi saya Bu. Saripudin atau Taslim? Saya Bu. Oh iya, saya kira tidur semua. Jadi ini karena waktu juga sudah hampir selesai. Jadi ada beberapa hal yang Ibu ingatkan ya untuk kalian. Yang pertama itu bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga, yang paling mahal harganya,
yang ada pada diri kita. Untuk itu anak-anakku sekalian, jaga diri kalian dari kebiasaan buruk yang bisa membuat tubuh kalian bisa secara perlahan masuk dengan mengkonsumsi yang namanya rokok. Minta maaf ya. Ini saya tanya dulu Taslim. Ya Bu. Tadi kan di awal itu nak, Ibu lihat sama Pak Amil tadi sama Saripudin ya, mengungkapkan perasaannya. Ya Bu. Jadi saya mau tanya ini, apa sebenarnya rencananya nanti ketika sudah tadi mengikuti layanan? Saya Bu, saya apa namanya, kan ku tahu ini Bu apa yang tidak baik ternyata. Selama ini kan pikiranku saya kalau gratis itu enak Bu. Jadi ternyata ini biar pengen gratis ada juga tidak baiknya, jadi saya usahakan pelan-pelan ini mengubah ini Bu. Cuma ini Bu PP ini baru lagi masuk, mau keluar baru masuk, datang lagi mengganggu. Saya Bu. Kalau Pak Amil tahu Saya Bu, setelah menayangkan melihat tadi atau menyaksikan tayangan video tadi, insya Allah Bu, sejak Ramadan ini saya tidak pernah lagi merokok kalau siang Ibu. Orang tidak merokok memang toh. Iya Bu, makasih. Kalau Saripudin? Kalau saya Bu, saya sudah tidak mau juga merokok dan tidak mulai ketemu sama itu geng-gengku yang dulu. Kan ada di Suryani sama Evi mau apa namanya? Mau menerima saya di kelompoknya toh. Masih ada pertanyaan lagi nih, kapan dimulai? Sekarang. Ya, mulai sekarang Bu, sekarang. Saya biar sekarang Bu. Oh iya. Kalau besok saya lupa itu biar. Ya, dapat info nanti semua itu. Terus apa yang bisa kalian lakukan dalam waktu dekat ini supaya tercapai itu yang kalian harapkan? Kalau saya bukan main gratisan, jadi harus hindari ini yang selalu kasih sedekah Bu. Itu dulu saya hindari. Karena biar kita berhenti Bu kalau udah terus kasih sedekah. Jadi itu dulu saya hindari, saya pilih-pilih teman. Dari maka saya Bu berhenti minum dari sekarang kalau saya Bu. Iya. Saya sudah tahu bahayanya Bu merokok, makanya saya berhenti dari sekarang Bu. Ya, iya. Terima kasih banyak semua ya. Jadi sebelum kita akhir ini kegiatan layanan kita, ada beberapa hal nak yang harus Ibu ingatkan ya. Yang pertama itu bahwa kesehatan adalah harta kita yang paling mahal. Jadi sebagai penentunya itu dari kalian sendiri ya. Jadi mungkin sudah cukup waktunya ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita dapat setelah layanan ini. Saya berharap ada anak-anakku sekalian. Jadi ingat ya, LK-nya dikumpul nanti di ruangan BK. Diisi ya. Siap Ibu. Ya Bu. Ya Bu. Kalau begitu Ibu tutup ya pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.